azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabillahil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita semua yang hadir wajib bersyukur kepada Allah. Karena sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan bisa hadir di masjid ini untuk thalabul ilm, menambah ilmu pengetahuan agama. Semoga Bapak Ibu yang hadir nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu tersebut kita bisa lebih mengenal Allah, bisa lebih mengenal nabinya Nabi Muhammad SAW, dan bisa mengenal syariat Islam, sehingga keyakinan kita kepada Allah makin kuat, ibadah kita makin istiqomah, kemudian kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan pada akhirnya kita semua yang hadir dimasukkan ke dalam surganya Allah. Tak lupa selawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi yang paling kita cintai, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, mari kita awali dulu kajian malam hari ini sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, karena kemarin libur 3 hari, dalam rangka apa Ji? Maulid Nabi Ji. Nah, makanya di malam hari ini saya ingin menyampaikan satu tema yang ada hubungannya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berjudul 4 alasan mengapa harus mempelajari Sirah Nabawi. Ini penting Bapak Ibu. Mempelajari Sirah Nabawi bisa dengan cara membeli bukunya. Kita membaca buku Sirah Nabawi kan lumayan tebal. Tapi ada yang bilang, Pak Dede, tidak semua orang seperti jenengan seneng moco. Aku moco 3 lembar semumet iki. Ya wes, mempelajari Sirah Nabawi bisa lewat YouTube. Cuman muterken bisa disambil apa-apa dengerin. Atau bisa menghadiri beberapa kajian yang menjelaskan tentang Sirah Nabawi. Karena miris Bapak Ibu, nyuwun ngapunten ya, saya sebelum berangkat ke sini nanya istri. Delalah bojoku ya ora mudeng Pak. Mi, anake Nabi Muhammad enek pira to? Apa jawabane Bapak Ibu? Siji Fatimah. Walah, bakul kerupuk ketabrak Honda iki. Rembuk danda bojone Pak Ustadz. Istri saya cuma mudeng itu anaknya Nabi Muhammad cuma 1, Fatimah. Padahal ada berapa? Ada 4 perempuan, 2 laki-laki. Ada Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, ada Abdullah, ada Qasim kan? Satu lagi Ibrahim dari istri yang lain, 7 jadinya. Tuh, jadi miris Bapak Ibu. Karena nanti kita sampaikan perkara ini. Nah, jadi malam hari ini Bapak yang duduk di masjid ini akan dapat 4 judul. 1, mempelajari sejarah Nabi Muhammad itu seperti mempelajari sumber hukum Islam. Yang kedua, jadi penting juga. Jadi kedudukan sirah itu, kedudukan kisah Nabi Muhammad itu sumber hukum.
bisa mengenal sosok beliau. Ini penting. Karena salah satu karomahnya orang soleh itu nek tidur bisa bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nek jenengan tidak mempelajari sirah, kemudian paginya bangun, tadi malam aku ketemu Nabi Muhammad di dalam mimpi, rambutnya rada botak sithik, wetenge rada buncit gitu ya. Loh, gimana dia tahu bagaimana ciri fisiknya Rasulullah tanpa mempelajari sirahnya? Yang ketiga, jenengan kalau mempelajari sirah akan timbul rasa cinta dan menghormati Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang yang merendahkan Nabi Muhammad, ada orang yang menjelek-jelekkan Nabi Muhammad, timbul rasa membelanya jenengan gitu loh. Timbul rasa orang trimone gitu loh. Kan ada juga orang-orang yang mendengar Nabi Muhammad direndahkan, dijelek, israpopo, karena nggak kenal sopo itu. Dan yang terakhir, dengan mempelajari kisah, nanti jenengan mendapatkan ilmu hikmah. Apa itu ilmu hikmah? Bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bisa diterima, J? Langsung kita bahas yang nomor 1 dulu. Dengan mempelajari sirah, itu jenengan bisa mempelajari sumber hukum Islam yang kedua. Ingat, Bapak Ibu yang hadir, di dalam Islam ini dalil yang kita ambil dari 2, Al-Quran dan Sunnah Rasul. Makanya di dalam hadis riwayat Malik, taraktu fikum amronaini lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kata Nabi, aku sudah meninggalkan untuk kalian 2 perkara yang kalian tidak akan mungkin tersesat apabila berpegang teguh kepada 2 perkara ini, kitabullah Al-Quran wa sunnah Rasul, dan sunnah-sunnahnya Rasulullah, hadis-hadis beliau. Makanya dianjurkan dengan sangat, walaupun para ustadz ada yang nggak bisa ceramah lucu ngakak gitu, tapi sing paling penting ustadz ini menyampaikan qala Allah wa qala Rasul, udah beres. Perkara teknik penyampaian dia nggak lucu, tapi itu urusan belakangan gitu ya. Terus sunnah itu apa tuh Pak Dede? Sunnah itu menurut istilah syar'i segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad, baik ucapan beliau, perbuatan beliau, ya sebuah takrir atau penetapan sifat tubuh serta akhlak yang dimaksudkan dengan sebagai penyareatan bagi umat Islam. Intinya sunnah-sunnah itu adalah apa yang bersumber dari beliau, baik ucapan, baik perbuatan, ataupun takrir atau penetapannya. Contoh sunnah ucapan Nabi. Jadi konco-koncone Nabi Muhammad mendengarkan langsung Nabi mengucapkan kalimat ini. Berarti ini sunnah apa Bapak Ibu? Kauliyah, ucapan. Contoh, di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni, ada seorang sahabat berkata, aku mendengar Nabi Muhammad mengucapkan ciri-cirinya orang muslim yang baik meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Ini disebut sunnah ucapan beliau. Atau hadis tentang innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini termasuk sunnah ucapan beliau karena sahabat mendengarkan langsung ketika Rasulullah berbicara. Sampai sini bisa diterima, Jin? Sunnah yang kedua, sunnah apa? Sunnah perbuatan beliau. Jadi Nabi tidak ngomong, meneng, tapi praktek langsung. Nah ini disebut sunnah perbuatan beliau. Ya. Contohnya apa? Di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi an Utsman ibnu Affan. Jadi Utsman ibnu Affan ini pernah membantu Rasulullah berwudu. Rasul tidak ngomong, Utsman nek wudu caranya ini, kumur-kumur, tidak ngomong. Tapi Rasul itu langsung wudu tanpa bicara. Beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu. Nabi itu ketika berwudu menggosok-gosok bagian jenggotnya. Utsman melihat dengan matanya. Itu sunnah perbuatan Rasulullah. Sunnah yang ketiga ada namanya sunnah takrir.
yaitu segala perbuatan sahabat yang diketahui oleh Nabi Muhammad SAW, beliau membiarkannya, menandakan bahwa beliau ini setuju. Jadi ada sahabat yang berbuat sesuatu, Nabi melihat, tapi Nabi tidak mengkritik, tidak ngomong, tidak komentar. Itu tandanya menyetujui. Contohnya ketika para sahabat Nabi menemukan biawak, atau kita kenal dengan dog. Ingat Bapak Ibu, biawaknya yang ada di Indonesia dengan di Saudi beda. Kalau biawak yang ada di Indonesia hukumnya haram karena bertaring, makanannya adalah bangkai. Kalau biawak yang ada di Saudi itu yang di gurun pasir, mereka memakan serangga kecil-kecil. Jauh beda. Nah, suatu hari para sahabat ada yang newak, cek orang Sudan, cek orang Jawa apa ya, nyekel itu biawak itu loh. Kemudian memakan biawak tersebut. Nabi tahu apa yang dikatakan Nabi. Ya kan sahabat ini nawarkan, ya Rasul, mau nih daging biawak. Apa jawaban Nabi? Lah, anu boten. Walakinnahu laisa fi ardi qaumi. Karena binatang ini itu di penduduk kami jarang makan gitu. Kullu fa innahu halal, tapi tidak apa-apa kalau kamu mau, itu halal kok. Gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, itulah yang disebut sunnah. Sunnah itu sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Makanya di dalam Islam tidak boleh cuma mempelajari Quran tok, yang kita kenal dengan pengajian ingkar sunnah. Kan ada. Jadi ngaji Quran tok, nek dalil langsung ditolak. Perlu dalil hadis, cukup Quran saja. Kalau kita dua-duanya, loh mana perintahnya bahwa kita harus mempelajari Al-Quran dan hadis? Yang pertama dalam Quran surah An-Nisa ayat 80. Man yuti'ir Rasul faqad qata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasulnya, itu seperti mentaati Allah juga. Jadi sumber hukumnya Al-Quran dan Sunnah. Dalil yang kedua dalam Quran surah Al-Hasr ayat 7. Wa ma atakumur rasul fakhudhu. Semua yang datang dari Nabi Muhammad maka ambillah. Wa ma nahakum anhu. Dan semua yang dilarang oleh Nabi Muhammad fantahu, maka jauhilah. Yang bilang siapa? Allah sendiri. Yang nomor 3 dalam Quran surah An-Nisa 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima sajara bainahum. Ya, kalian tidak dikatakan beriman kepada Allah kecuali kalian menjadikan Nabi Muhammad sunnah-sunnahnya sebagai hakim, ya, penengah ketika jenengan mendapatkan suatu perkara yang di sana itu butuh penyelesaian. Jadi dijadikan sumber hukumnya. Nah, ada seorang ulama Bapak Ibu yang bernama Ibnul Qayyim. Beliau berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala menggantungkan kebahagiaan di dunia dan akhirat pada ittiba Rasulullah, dan menjadikan celaka dunia akhirat bagi orang-orang yang menentang sunnah-sunnah beliau. Pernah ada seseorang yang dia minum makan pakai tangan kiri. Kemudian ada yang negur, tidak jangan makan minum pakai tangan kiri. Bodoh amat, itu syariat apa? Tiba-tiba lumpuh Bapak Ibu tangan kirinya itu. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, orang Islam mengenal Nabi Muhammad ada 3 sifat golongannya. 1, ada orang mustakfir. Orang ini orang Muslim yang dia mudeng tentang sirah nabawi, jadi mengenal tentang sejarah Nabi Muhammad, bahkan mengenal fisik-fisiknya Rasulullah lewat kitab-kitab, lewat hadis-hadis. Ini orang yang bagus. Jadi ketika beliau haji, ketika beliau umroh, itu bisa merasakan atmosfer, yo, iki toh ndembe Rasulullah. Jadi hajinya itu makin khusyuk gitu loh. Umrohnya itu makin menghayati karena ngerti sirah nabawi gitu. Yang kedua, ada orang mukil yang kurang peduli. Alah, wis sing penting urip boleh rezeki alhamdulillah ngono lho. Jadi enggak peduli dengan Nabi Muhammad. Dan yang terakhir ada yang mahrum, belas sama sekali orang mudeng Nabi Muhammad itu siapa,
ayahnya siapa, keturunannya siapa, tidak tahu sama sekali tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Nah, poin yang pertama, Bapak Ibu yang hadir di masjid ini, yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu adalah mempelajari sirah bukanlah semata-mata bacaan ringan atau hiburan, tapi mempelajari sirah itu adalah mengkaji agama karena ia menjadi penunjang memahami sumber pokok dari syariat ini. Kan Al-Quran juga ada asbabun nuzulnya, ada kisahnya, betul apa betul? Ketika mempelajari sirah Nabawi tentang perang Uhud, di sana ada surat turun apa itu? Fabima rahmatin minallah lintalau gitu. Jadi pentingnya mempelajari sirah. Jadi inti pengajian yang pertama dengan mempelajari sirah itu seperti mempelajari sumber hukum yang kedua. Bukannya seperti, tapi iya, mempelajari sumber hukum Islam yang kedua, yaitu sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sini bisa diterima belum? Ya, lanjut. Dengan mempelajari sirah kisah Nabi Muhammad, jenengan akan mengenal beliau. Ini penting, Bapak. Jangan sampai jenengan tidur mimpi ketemu Nabi Muhammad, ternyata mimpinya salah. Ya. Kenapa sih harus mengenal Nabi Muhammad? Kenapa sih harus mempelajari sirah? Mengenal Nabi Muhammad itu pentingnya apa? Ini penting, Bapak. Satu, perlu Bapak Ibu ketahui Nabi Muhammad bukan orang biasa. Beliau itu adalah utusan Allah kepada dunia ini. Berarti orang istimewa. Perhatikan Quran surah Al-Ahzab ayat 40. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad itu bukan orang biasa dari anak-anak kalian. Walakin Rasulullah, akan tetapi Nabi Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah. Wa khataman nabiyyin, dan beliau adalah nabi terakhir. Wa kana Allahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Jadi kalau jenengan mendapatkan kajian anyar Lia Eden, atau yang mengatakan ada orang aku adalah nabi terakhir setelah Muhammad, berarti jenengan akidahnya sudah mapan, nggak akan percaya kalau ada ajaran-ajaran baru, ada nabi-nabi anyar. Karena jenengan sudah mempelajari sirah bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, setelah beliau tidak ada nabi lagi. Nomor dua, Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh dunia. Kalau nabi-nabi dulu itu diutus cuma untuk satu daerah saja, Bapak Ibu. Contoh, Nabi Lut untuk daerah Sodom saja. Jadi hanya untuk daerah tertentu. Kalau Nabi Muhammad untuk seluruh dunia. Makanya dalam Quran surah Al-A'raf 158, Qul ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakanlah bahwasanya hai manusia, sesungguhnya Allah ingin mengutus Nabi Muhammad untuk seluruh manusia, ya, untuk seluruh alam. Maka dalam Quran surah Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan Allah mengutus Nabi Muhammad untuk rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Nah, ini pentingnya. Kenapa harus mengenal Nabi Muhammad? Yang nomor tiga, karena Nabi itu setiap ucapannya, setiap gerak-geriknya itu semuanya dibimbing oleh Allah. Kalau ustaz kan tergantung request kadang-kadang. Tolong nih, sampaikan ke jamaah biar manut materinya ini, cari dalil-dalil yang ini. Kadang-kadang ustaz by request gitu. Kalau Nabi Muhammad, setiap omongan yang keluar dari mulutnya, perbuatannya itu berasal dari bimbingan Allah. Termasuk Al-Quran itu sama sekali murni dari Allah. Perhatikan Quran surah Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya Allah yang menurunkan Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad, dan sungguh Allah yang menjaga Al-Quran ini otentik sampai sekarang. Itu Al-Quran gak ada geseknya walaupun sedikit, karena yang menjaga Allah langsung, ini dalilnya. Dan setiap yang diomongkan oleh Nabi Muhammad
Berarti sunnah kauliyahnya, semua perbuatan Nabi Muhammad sunnah fi'liyahnya atau takrirnya, diamnya Nabi itu atas bimbingan Allah. Maka ke dalam Quran surah An-Najm ayat 3, wa ma yantiqu 'anil hawa inna huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad setiap berbicara bukan berasal dari hawa nafsunya, Bapak Ibu, tetapi semuanya wahyu dari Allah, semuanya bimbingan dari Allah. Maka mencontoh Nabi Muhammad dari A sampai Z-nya itu tidak ada sia-sianya. Nah, Bapak Ibu, kenapa pentingnya mengenal Nabi? Jenengan harus tahu. Sebelum Nabi Muhammad, nabi-nabi yang lain ketika umatnya berbuat maksiat, mereka langsung diazab, Bapak Ibu, langsung disiksa, langsung dibinasakan. Tapi umatnya Nabi Muhammad spesial. Walaupun umatnya Nabi Muhammad berbuat dosa, tidak langsung dibinasakan oleh Allah. Betul? Coba kalau ini musim LGBT kayak kaumnya Nabi Lut, apakah tanah Indonesia langsung dinaikkan? Langsung dibalikkan, ditutup? Coba, inilah dalilnya. Quran surah Al-Anfal ayat 23. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum. Dan Allah tidak akan menyiksa kalian, tidak akan mengadab kalian, wa anta fihim, karena engkau Muhammad ada di dalam mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengadab mereka dan mereka termasuk orang-orang yang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena adanya Nabi Muhammad, kita dilindungi dari azabnya Allah daripada kaum-kaum Nabi sebelum Nabi Muhammad. Jadi beruntung Pak, alhamdulillah aku tadi ini kaum Nabi Muhammad. Selanjutnya, kalau mencontoh beliau tidak ada ruginya, tidak ada ruginya, karena perbuatan beliau itu sudah terakreditasi A. Yang mengakreditasi itu Allah DP gitu loh. Apa sanjungan Allah kepada Nabi Muhammad? Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya ya Muhammad, engkau memiliki akhlak yang mulia. Allah yang menciptakan langit dan bumi itu ngomong sendiri memuji hambanya. Karakter ya Allah, ya Muhammad wabi tenanan dadi wong. Itu Allah sendiri yang ngomong. Dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 juga ditegaskan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yaumal akhir. Sungguh di dalam akhlak Rasulullah itu ada suri teladan yang bisa kita tiru. Ya, ini sangat penting sekali. Ini kan yang komentar Allah. Yang komentar manusia gimana? Tokoh-tokoh dunia. Bapak Ibu, orang-orang non-muslim yang mereka ini tokoh-tokoh besar dunia, mereka sudah membaca cerita Sirah Nabawi, dan ketika mereka membaca, mereka menaruh kagum kepada Nabi Muhammad, padahal mereka bukan orang Islam. Mahatma Gandhi, pelopornya tokoh India, dia itu membaca Sirah Nabawi. Ketika selesai membaca kisah Rasulullah, apa komentarnya? Ia datang dari kesederhanaan, kebersahajaan, kehati-hatian Muhammad, serta pengabdian luar biasa kepada teman dan pengikutnya. Tekadnya, keberaniannya, serta keyakinannya pada Tuhan dan tugasnya. Ketika saya menutup halaman terakhir volume 2 buku biografi Muhammad, saya sedih karena tiada lagi cerita yang tersisa dari kehidupan yang aku. Bayangkan, nek ustaz zaman saiki diundang ke Hongkong, diundang ke luar negeri, yo mikir enak amplopnya gede. Bayangkan Rasulullah dakwah sepanjang hidupnya, apakah dapat amplop Rasulullah? Bayangkan ya Allah, boleh apa Rasulullah? Kecuali hanya mencari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, salah satu tokoh dunia yang lain, ya, beliau seorang politikus, ya, penulis juga. Beliau berkata, George ini, jika ada agama yang berpeluang menguasai Inggris bahkan Eropa beberapa ratus tahun dari sekarang,
Islamlah agama tersebut. Saya senantiasa menghormati agama Muhammad karena potensi yang ada dimilikinya. Ia adalah satu-satunya agama yang bagi saya memiliki kemampuan menyatukan dan merubah peradaban. Saya sudah mempelajari Muhammad, sosok pribadi agung yang jauh dari kesan seorang antikristus. Dia harus dipanggil sang penyelamat kemanusiaan. Karena ketika Nabi Muhammad pindah ke Madinah, di sana kan banyak agama. Agama apa yang di sana? Animisme, dinamisme sudah ada. Mereka orang Madinah punya kepercayaan terhadap roh dan benda-benda. Agama Yahudi dan Kristen juga sudah ada. Kemudian Islam juga datang di Madinah, tetapi mereka bisa hidup rukun dengan aturan piagam Madinah. Siapa lagi? Thomas. Beliau ini seorang penulis, sejarawan, dan beliau membaca Sirah Nabawi. Apa komennya? Betapa menakjubkan seorang manusia sendirian dapat mengubah suku-suku yang saling berperang dan kaum nomaden menjadi sebuah bangsa yang paling maju dan paling berperadaban hanya dalam waktu kurang lebih 2 dekade. 1 dekade itu 10 tahun. Nabi Muhammad menjadi nabi dan rasul itu 23 tahun. Diangkat usia 40, wafat 63. Berarti jadi nabi dan rasul cuma 23 tahun. Selama 23 tahun Nabi bisa mengubah sebuah peradaban. Orang-orang barbar yang mereka itu kalau ke Senggol City mainnya bunuh-bunuhan, akhlaknya juga buruk luar biasa. Kemudian selama 23 tahun Nabi Muhammad membuat peradaban yang baru dan sampai bertahan sampai detik ini. Makanya kagum. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada salah satu pakar juga mengatakan Muhammad adalah seorang agamawan, seorang reformasi sosial, teladan moral, administrator masa, sahabat setia, teman yang menyenangkan, suami yang penuh kasih, dan seseorang ayah yang penyayang. Artinya komplit kabeh. Cari pedagang yang soleh, contoh Nabi Muhammad. Ya. Luar biasa. Apa kesimpulan poin nomor 2? Tokoh besar dunia saja membaca, mengenal, dan kagum kepada Nabi Muhammad. Apalagi kita sebagai kaum muslim harus lebih mengenal, kagum, dan bangga sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah 2 nih. Yang pertama, sirah itu sebagai sumber hukum Islam. Kedua, mempelajari sunnah-sunnahnya. Yang kedua, ini alasan kenapa kita harus mengenal Nabi Muhammad. Orang non-muslim aja senang, apalagi kita sebagai orang muslim. Sekarang kita mempelajari poin yang nomor 3. Ketika jenengan sudah membaca atau mendengarkan cerita kisah Nabi Muhammad atau membaca ciri-ciri fisik Rasulullah lewat hadis beliau, diharapkan jenengan makin apa bahasa Jawanya, tresno ya, makin jatuh cinta, makin sayang kepada Nabi Muhammad. Jadi ujung dari mempelajari tentang sirah timbulnya rasa cinta kepada beliau. Dan sungguh Bapak Ibu jenengan belum mencintai Rasulullah, keimanan jenengan belum sempurna. Mana dalilnya? Dalam hadis riwayat Bukhari Bapak Ibu, la yu'minu ahadukum, tidak dikatakan keimanan salah satu di antara kalian sempurna hatta akuna ahabba ilaihi, kecuali jenengan menjadikan Nabi Muhammad lebih jenengan cintai min waladihi wa walidihi wa nasi ajmain, lebih jenengan cintai daripada orang tua jenengan, anak-anak jenengan, dan seluruh manusia yang pernah jenengan kenal. Inilah kisah yang pernah saya sampaikan. Kisahnya Sauban bin Mujdad, mantan budaknya Nabi. Suatu hari ngelamun, kayaknya memiliki pikiran yang berat. Rasul lewat, ya Sauban, kenapa engkau terlihat sedih? Apa kata Sauban? Saya memikirkan engkau wahai Rasulullah, saya sayang banget sama jenengan. Sehari tidak berjumpa, hati saya sedih. Tapi saya mikir besok di akhirat kayaknya saya tidak mungkin melihat jenengan lagi. Kan jenengan Nabi pasti berada di surga paling tinggi Firdaus. Lah aku iki sopo?
Iya nek aku mlebu swarga, nek aku mlebu neraka, sak lawak saya ndak mungkin bakal ketemu jenengan. Gara-gara kejadian Sauban bin Musnad, maka turunlah Quran surah An-Nisa 69. Apa? Wa may yuti'illah wa rasul, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim, maka orang ini besok di akhirat akan bersama dengan orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Siapa mereka? Minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada, orang-orang syahid, wasolihin, orang-orang yang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka lah sebaik-baiknya teman duduk. Artinya An-Nisa 69 bilang kepada siapa tadi? Sauban bin Musnad. Hei Sauban bin Musnad, kamu jangan sedih. Kalau selama hidup kamu mentaati Allah dan Rasulnya, maka besok di akhirat engkau akan bersama dengan mereka. Bisa diterima sampai sini, Ji? Nah, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, orang itu akan mencintai, mengagumi seseorang gara-gara 3 perkara. Jadi 3 hal yang membuat seseorang cinta kepada orang lain. 1, secara fisik orang tersebut menarik. Wah, misalnya Bapak Ikir Sian, harum, rapi, sumek. Wah, senang kita sama beliau bergaul. Atau yang nomor 2, orang tersebut memiliki perangai yang baik. Bapak ini Masya Allah geriaprak ya Pak, gerapak ya Bu ya. Jadi bacain ya, apian tenang. Pokoknya wis karakternya baik, nyaknyo. Nomor 3, orang ini bisa disenangi oleh orang karena orang tersebut berjasa terhadap dirinya. Ya Allah, dulu saya pas lahiran anak pertama nggak punya uang buat bayar ke rumah sakit, Bapak ini yang ngasih duit ke saya pinjaman. Gara-gara jasa itu diingat-ingat terus, maka orang ini jadi senang kepada orang tersebut. Inilah yang ada pada Nabi Muhammad sehingga beliau disukai sahabatnya, Bapak Ibu. Pertama, beliau ini fisiknya itu ganteng resian. Nabi Muhammad itu tidak tinggi, tidak pendek. Jadi kalau berjalan dengan orang pendek, podo. Nek berjalan dengan orang yang tinggi, yo ketok podo. Nomor 2, beliau ini kalau jalan tidak pernah lihat ke atas, lihatnya ke bawah. Kemudian beliau sangat bersih, rapi. Walaupun jenggotnya banyak, rapi. Walaupun rambutnya melebihi telinga sampai pundak juga rapi. Kalau dekat dengan beliau, harumnya luar biasa. Itulah yang bikin para sahabat senang kepada beliau. Secara perangai jangan ditanya Bapak Ibu. Ya Rasul, jenengan pakai baju merah ketong ganteng tenanan. Rasul balik lalu nyopot bajunya dikasihkan ke orang ini. Hakim minta sesuatu pasti dikasih. Perangainya yang saking baiknya. Makanya Nabi Muhammad memiliki gelar, memiliki titel yang tidak ada satupun universitas di dunia yang berani mengeluarkan titel ini. Yaitu apa? Al-Amin. Yang nomor 3, Rasul ini berjasanya luar biasa. Inilah yang perkara-perkara menyebabkan para sahabat cinta kepada Nabi Muhammad. Nah, kita cinta kepada Nabi Muhammad, apa yang kita dapatkan Pak JJ? 1, jenengan akan dapat tiket masuk ke surga. Orang baik-baik Bapak Ibu. Mana dalilnya? Ada seorang Arab Badui, anna rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam anisa'ah. Orang ini bertanya kepada Nabi tentang kapan datangnya hari kiamat. Qala, apa jawaban Nabi? Wa ma da'adallaha. Hei Arab Badui, emangnya persiapan apa yang sudah kamu perbuat ya untuk menghadapi datangnya hari kiamat? Qala la syai'a. Ya Rasulullah, saya tidak menyiapkan apa-apa. Illa anni uhibbullah, kecuali saya mencintai Allah wa rasulahu, dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faqala anta ma'a man ahbabta. Besok engkau akan masuk surga bersama dengan orang yang engkau paling cintai. Dan orang Arab Badui ini sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2, modal cinta itu menggugurkan dosa-dosa kita. Wah, ini gampang tenan nih.
senang bangga menjadi umat Nabi Muhammad. Mana dalilnya? Al-Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Ketika kalian mencintai Allah dan Rasulnya, wa yaghfir lakum dunubakum, maka dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah. Wallahu ghafurun rahim, sesungguhnya Allah ini Maha Pengampun. Nomor 3, kalau jenengan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jenengan bisa merasakan manisnya iman, manisnya ibadah, manisnya pengajian, nyeneng kehne, nginfak itu gak berat, nyeneng seneng, manisnya sholat. Karena di dalam hadis riwayat Bukhari, Bapak Ibu, an akunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Apabila ada orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada segalanya, maka dia bisa merasakan manisnya iman. Terus yang dikatakan kita termasuk mencintai Nabi Muhammad itu bagaimana Pak Dede? Ini Bapak Ibu, yang pertama, jenengan harus menerima dan meyakini ajaran Nabi Muhammad. Semua sunnah-sunnah Rasulullah itu benar, jangan ditolak. Makan pakai tangan kanan, jangan meniup air yang panas, sholat sunnah, memelihara jenggot. Yang nggak betul ya? Sing seneng yang monggo itu kan sunnah kan, ingat sunnah lo ya. Nah, bukan yang ini. Monggo ini jangan diistilahkan, harus didebat ya, seperti ngono lah ya. Yang kedua, jadi yang pertama jenengan harus menerima dan meyakini ajaran Nabi Muhammad, jangan menolak. Nomor 2, Bu, termasuk poligami ojo nolak lah ya Bu. Nomor 2, ya, menyampaikan ajaran beliau itu tandanya jenengan mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyampaikan sunnah-sunnah beliau. Kemudian nomor 3, menyebut nama dan berselawat Nabi Muhammad. Nomor 3, menjaga nama baik keluarga dan para sahabat. Ketika ada karikatur yang menggambarkan Nabi Muhammad, yang isinya itu Nabi Muhammad ini seorang manusia yang hobi dengan seksualitas, gara-gara digambarkan dengan istrinya yang banyak, itu termasuk merendahkan. Harusnya jenengan menolak dengan tegas. Kalau bukti jenengan mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nomor 5, membela Nabi atas tuduhan yang tidak benar terhadap beliau. Ingat tadi di awal, apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau lakukan, semuanya bukan berasal dari hawa nafsunya, tetapi wahyu dari Allah atas bimbingan Allah. Bisa diterima Ji? Nomor terakhir Bapak Ibu, habis ini selesai, alhamdulillahirabbil alamin. Yang nomor 4, ketika kita mempelajari sirah nabawi, kan kajian-kajian maulid biasanya mencuplik kisah-kisah Nabi gitu ya. Nah, kita akan mendapatkan ilmu hikmah. Apa sih ilmu hikmah itu? Ilmu hikmah adalah bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi belajar kebijaksanaan dalam kehidupan. Contoh apa maksudnya Pak Dede? 1, bisa kita dengan mempelajari sirah. 1, kita bisa menaklukkan hati seseorang. Kemarin kan tahabu, saling memberi hadiahlah, maka kalian saling mencintai. Oh, itu kan dari Nabi Muhammad. Jadi kalau pengen menaklukkan hati juga mempelajari sunnah-sunnah beliau. Ya. Kemudian yang kedua, mengambil keputusan sesuai dengan situasi dan kondisi. Ini gini aja deh Pak. Nah, ini contohnya Pak. Contoh ilmu hikmah ketika jenengan mempelajari sirah nabawi. Jadi mengharamkan khamr itu nggak langsung mabuk itu haram, enggak Pak. Ada perjalanannya Pak. Kenapa mabuk itu haram? Jadi unik. 1, turun dulu Quran surat An-Nahl ayat 67. Bilang apa? Wa min samaratin nakhil wal a'nab tattakhiduna minhu sakara. Ya.
Sesungguhnya dari saripati, anggur, dan kurma kalian membuat minuman yang memabukkan. Warizqan hasanah, dan itu termasuk rezeki dari Allah. Inna fi dzalika la'ayatul liqaumin yaqilun. Sungguh dalam hal tersebut terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Ini belum diharamkan. Setelah ini turun lagi nomor 2, Quran surah Al-Baqarah 219. Apa isinya? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kalian bertanya kepadaku tentang minuman khamr dan judi. Kul fihima ismun. Sungguh dalam minuman dan judi itu terdapat dosa yang besar. Wa manafi'u linnas, akan tetapi juga ada perkara manfaatnya. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, akan tetapi dosanya, mudorotnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Udah diharamkan belum? Belum. Turun lagi ayat ketiga. Nah ini jadi dengan mempelajari sirah kita bisa mempelajari ilmu hikmah. Nek negur orang salah, ojo langsung kowe iki salah. Neraka bahkan kelengker. Ini melarang khamr saja. Turun dulu ayat ketiga. Apa ayat ketiga? Ya dalam Quran surah An-Nisa 43, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la taqrabu sholata wa antum sukara. Janganlah kalian mendirikan sholat padahal kamu ini sedang mabuk. Hatta ta'lamuna ma taqulun. Kalian harus sadar dulu kalau jenengan mabuk sholat itu jenengan nggak mudeng apa yang jenengan ucapkan. Kan mau mabuk pasti ngomongnya ngelantur. Maka Allah ini nggak paham. Setelah turun ayat ini kan sindiran isinya. Baru nomor 4, larangan keras meminum khamr. Tuh kalau negur orang salah jangan langsung toklek, alon-alon sih, alon-alon. Lalu turunlah Quran surah Al-Maidah ayat 90, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir, mabok-mabokan ya, berjudi, wal ansab, menghuni nasib, wal azlam, menghuni dengan panah, rijsun min amali syaitan, itu adalah perbuatan yang kotor, termasuk perbuatan syaitan. Fastanibuhu, jauhilah oleh kalian mabok-mabokan itu, la'allakum tuflihun, agar kalian termasuk orang yang beruntung. Tuh. Jadi mengharamkan alkohol itu runtutnya banyak dulu. Dengan mempelajari sirah, kita tahu caranya mengingatkan orang tuh kayak gini gitu. Termasuk larangan riba juga sama, tidak langsung dilarang. Ini perjalanannya. Turun dulu Ar-Rum ayat 39, kemudian An-Nisa ayat 160-62, kemudian turun lagi Al-Imran 130, baru nomor 4 Al-Baqarah 278-279 mengharamkan riba. Jadi gitu. Jadi dengan mempelajari kisah kita bisa mempelajari ilmu hikmah. Makanya mempelajari sirah ini, ya Bapak Ibu, mempelajari sirah itu kita bisa mempelajari pertengahan. Jadi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasat. Jadi kita bisa menjadi umat yang di pertengahan, tidak berlebihan juga tidak terlalu kurang banget gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai. Malam ini jenengan ngaji di masjid ini itu apa? Pulang ini dapat apa? Jenengan dapat ilmu bahwa sunnah-sunnah Rasulullah, baik ucapan, baik perbuatan atau diamnya Rasulullah, itu bisa dipelajari lewat sirahnya beliau. Kalau mempelajari sirah seperti atau kalau jenengan mempelajari sirah itu mempelajari sumber hukum Islam kedua, itu sunnah Rasulullah SAW. Yang nomor 2, malam ini jenengan pulang dapat ilmu apa setelah pengajian? Jenengan mengenal sosok Nabi Muhammad dengan sirahnya. Oh, mengenal istri beliau, mengenal anaknya, karakter beliau. Sehingga apa? Jenengan masuk yang nomor 3, timbul rasa cinta kagum kepada beliau. Pernah jenengan baca sirah tiba-tiba nangis dewi? Ketika selesai baca sirah, kita jadi semangat ibadah. Rasul aja tahajud sampai bengkak kakinya. Masa awake dhewe blas atau tahajud. Setelah baca sirah awake dhewe jadi semangat. Dan yang terakhir, apa yang jenengan dapatkan setelah pulang dari masjid ini pengajian?
ketika jenengan mendengarkan kisah-kisahnya Rasulullah, jenengan akan mendapatkan ilmu hikmah, melakukan sesuatu pada tempatnya, menempatkan sesuatu pada tempatnya, seperti ilmu tentang menegur orang, seperti mengharamkannya khamr, kan itu harus bertahap sampai 4 kali turun ayatnya. Nah, jadi ilmu hikmah. Nah, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu yang hadir bisa memahami dan mengambil manfaat dari ilmu yang sedikit ini. Nah, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, untuk season selanjutnya saya buka tanya jawab. Monggo saya persilahkan ya. Nggih, monggo Pak. Bapak Ibu, itu kan Nabi Muhammad setelah selesai jadi Nabi Pak Dede. Terus bagaimana ketika posisi Rasulullah sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul? Apakah kita wajib suri toladani? Bapak Ibu, salah satu ciri-ciri orang ini akan diangkat menjadi Nabi mulai dari lahir itu senantiasa dijaga oleh Allah. Jadi walaupun beliau belum secara resmi dilantik menjadi Nabi dan Rasul, beliau ini dijaga selalu oleh Allah. Jadi walaupun beliau belum menjadi Nabi, semua perilaku dan perbuatannya tetap dibimbing oleh Allah. Contohnya apa Pak Dede? Ketika renovasi Ka'bah, Rasul itu yo ngewai bangun pondasi Ka'bah nganggo batu. Kata pamannya Abbas, ya Muhammad, angkat gamismu. Keserimpet kowe. Nabi mengangkat gamisnya sampai kelihatan dengkulnya. Ngangkat batu malahan jiklok Pak. Karena auratnya laki-laki itu lutut ini harus tertutup. Gara-gara itu Nabi lalu berkata dalam hatinya, mulai dari sekarang sampai depan saya tidak akan pernah mengangkat gamis saya sehingga aurat saya kelihatan lututnya. Beliau belum diangkat jadi Nabi, dijaga oleh Allah. Waktu muda Rasul itu yo seneng nonton acara pesta-pesta. Saat itu di kota Mekah ada orang yang sedang melakukan walimatun urus, pesta pernikahan. Pada zaman dahulu tetap ngundang rebana, tari udel. Nabi yo datang pengen lihat, baru duduk wis ngantuk. Bangun-bangun jam 12 siang, wis kepanasan. Ya wis, malam berikutnya aku tak nonton nek. Sampai 3 malam berturut-turut ketiduran terus. Ini penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun beliau belum resmi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dengan diturunkannya Quran surah Al-Alaq, beliau tetap masih dibimbing dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya Pak ya. Bapak Ibu ada lagi? Sampun ji, monggo. Tadi disampaikan tidak boleh meniup air panas. Itu hukumnya apa? Itu kan sunnah. Jadi sunnahnya Nabi Muhammad tidak boleh meniup makanan yang panas atau minuman yang panas. Lah alasannya apa? Karena menurut penelitian Bapak Ibu, kita bisa dibuktikan di era modern, ternyata udara yang keluar dari mulut kita itu mengandung bakteri penyakit yang banyak Pak. Itu nempel ke sini semua. Nah, jadi kalau kita bosok-bosok ini kan yang keluar karbon dioksida, betul nggak Bapak Ibu? Yang masuk oksigen, yang keluar adalah sisa dari pernafasan kita, kotor semua nanti nempel di sini. Nah, artinya seperti itu. Yang kedua, kalau kita memakan dan meminum makanan-makanan yang panas tidak baik buat organ tubuh kita. Nyun ngapunten, kadang-kadang makan bakso, makan mie ayam, karena saking lehnya blablek-blablek, bar makan bakso mie ayam, rongga mulutnya ini lorong kabeh, rusak semua gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi, Bapak, sunnah Rasul seperti tadi itu di zaman modern dibuktikan dengan penelitian sains ilmiah, ternyata apa yang diajarkan Rasulullah
itu mengandung manfaat yang banyak. Seperti perkara kalau ada lalat yang masuk ke dalam minuman kita harus ditenggelamkan. Setelah ditelitikan, satu sayapnya mengandung racun, satu sayapnya mengandung syifa gitu. Jadi itu ya Pak. Ada lagi. Jadi intinya sunnah-sunnahnya Rasul, baik ucapan, perbuatan, ataupun takrirnya, diamnya beliau, itu di sana mengandung manfaat buat kita sebagai umatnya. Termasuk siwak Pak. Saya juga kemana-mana bawa siwak. Loh, yang apa? Yang kan pasta gigi juga ada Pak Gede. Pasta gigi ini saya tetap pakai siwak. Kenapa? Bapak Ibu, ketika saya sering pakai siwak, nek ngimami sholat, nek ceramah, koyo nek ngomong penak. Nek saya siwakan dulu, nek ngomong koyonya celas, menghilangkan kekakuan di dalam lidah saya. Persik gitu loh Pak. Nek maca Quran yo ketok enak kan gitu loh. Kalau saya siwakan dulu, gerak-geraknya kok hilang gitu. Kadang-kadang nek kesuwen maca kan kadang-kadang wis kayak listrik suwe-suwe kan yang tinggal baterai gitu. Jadi semangatnya gini. Jadi sunnah-sunnahnya Masya Allah itu isinya manfaatnya luar biasa. Termasuk urusan jenggot kan ternyata menurut penelitian sains gitu ya, menimbulkan kewibawaan alias muka boros seperti saya itu ya. Umurnya masih muda kelihatan tua. Artinya banyak manfaatnya secara psikologis juga gitu. Nah, tapi jangan diperdebatkannya. Nah, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, seperti itu intinya sunnah-sunnah Rasul, baik ucapan, perbuatan dan takrirnya beliau itu mengandung manfaat yang sangat banyak. Sampun Bapak Ibu, gimana? Wah berat ya Pak. Ya mungkin tahapnya berapa? Yang pertama, kalau jenengan betul, kan salah satu tanda jenengan mencintai Rasulullah. Tadi kan tahapannya ada 5 tahapannya. Subhanallah Bu, saking cintanya kepada Rasulullah, hanya para sahabat yang bisa bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nah Bapak Ibu, tahapannya tetap kita harus menerima dan meyakini ajaran Nabi. Jangan menolak. Termasuk syariat poligami loh Bu. Pokoknya yo ngono yakin tapi aku mampu tapi percaya ini benar ngono ya. Tapi hati kurang mampu gitu. Menyampaikan ajarannya, sunnah-sunnahnya, menyebut nama dan berselawat, menjaga nama baik keluarga, para sahabat dan membelanya ketika ada yang merendahkan Nabi Muhammad. Ini tahapannya Bapak. Kalau jangan pengen bermimpi ketemu Nabi Muhammad. Dan yang nomor 2 setelah ini yaitu mempelajari karakteristik Nabi Muhammad. Baca hadis beliau, ciri-ciri fisiknya seperti apa itu ada di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Satu buku itu mengisahkan tentang ciri fisiknya Nabi. Rambut beliau itu sepundak rapi, tidak lurus, tidak keriting, berombak. Kemudian kalau senyum giginya putih, alisnya itu tebal seakan-akan mau menyatu. Di ujung hidungnya itu kalau ada sinar kelihatan bercahaya, dadanya itu berbidang ya, harum. Sehingga kalau mimpi itu benar kayak hadis. Kalau jenengan tidak mempelajari hadis-hadis karakter fisiknya Rasulullah, aku tadi malam mimpi Rasul itu ternyata rada botak depannya, perutnya rada buncit, melaku rada bungkuk sithik loh. Kok enggak sesuai dengan hadis-hadis yang disampaikan riwayat At-Tirmidzi? Nah, seperti itu. Jadi kalau ingin bertemu Rasulullah, saking cintanya kepada kita, kita mengamalkan 5 poin ini. Dan yang nomor 2, mempelajari hadis-hadis tentang ciri fisiknya Rasulullah, biar ketika bermimpi itu benar sesuai dengan hadisnya Rasulullah SAW. Gitu ya Pak ya. Aku yang pengen Pak. Kalau ulama Indonesia juga banyak. Gitu. Kalau malah tadi. Tapi ada firaq betul Pak. Ya Allah. Minimal dengan mempelajari sirah ini rasa cinta dengan kepada Nabi Muhammad itu diperbaharui di malam ini gitu ya. Jadi makin tercerahkan ya Allah. Kedudukan Nabi Muhammad begitu tinggi dan mulianya. Dan kita wajib membela beliau kalau ada yang menistakan beliau, merendahkan beliau baik sahabat ataupun keluarganya. Sampun Bapak Ibu nggih. Nah, saya persilahkan yang minta materinya monggo. Jadi boleh pakai flash disk, boleh tidak apa-apa.
Semoga yang sedikit ini bermanfaat Bapak Ibu. Ya, mungkin pertemuan selanjutnya di hari Senin ketiga materinya adalah kita akan membahas satu hadis. Hadisnya itu isinya adalah 4 amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hadis itu nanti saya akan jabarkan. Semoga besok kita masih bertemu dan ilmu yang disampaikan semoga mengandung banyak manfaatnya untuk kita semua Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinabi muncul sesuatu seneng kawan pengumuman bila kajian Senin yang berdatang, insya Allah materi disampaikan oleh Ustadz Abu Ayub. Sudah mulai kajian yang berdatang, materi insya Allah disampaikan oleh Ustadz Abu Ayub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.